الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa huwa rabbul arsyil azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hamba-hamba Allah yang beriman, yang senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada siang ini kembali kita dapat hadir dalam rangka beribadah Jumat. Semoga ibadah kita siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita berucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tidak hanya tercurah untuk beliau, tapi juga tercurah, terlimpah untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga pengikutnya yang istiqomah memegang teguh dua pusaka warisan beliau, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama terus kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang patuh, hamba Allah yang senantiasa dapat menjaga diri dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah tentu mengandung banyak kebaikan. Kebaikan tidak hanya untuk diri kita, tapi kebaikan akan didapatkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Begitupun sebaliknya, keburukan, kemaksiatan, pelanggaran dari aturan-aturan agama itu berdampak buruk buat si pelaku, dan juga tidak hanya si pelaku yang mendapatkan dampak buruk dari perbuatannya, tapi juga manusia-manusia yang ada di sekitarnya, bahkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu hadirin, istiqomahlah dalam takwa kepada Allah. Terus kita jaga, kita pelihara sampai akhir hayat kita, sebagaimana pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dengan takwa yang sungguh-sungguh.
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat meninggalkan alam dunia ini kecuali kalian tetap dalam kepatuhan, tetap dalam ketaatan, tetap dalam ketundukan, kepasrahan, ketergantungan hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Hamba Allah yang beriman, yang senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja kita melepasnya. Kita melepas Ramadan karena memang sudah saatnya Ramadan berpisah dengan kita. Karena waktu Ramadan itu hanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 1 bulan. Namun kebersamaan kita dengan Ramadan selama 1 bulan itu telah mampu membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter positif, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki moral yang bagus. Sehingga Ramadan yang telah kita di dalamnya dididik dengan berbagai macam didikan rohani telah mampu membentuk diri kita paling tidak menjadi 3 pribadi. Dan 3 kepribadian inilah yang telah tertanam dalam diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang telah dibangun melalui ibadah di bulan Ramadan. Ini sebagai bekal utama kita dalam kita menempuh hidup dan kehidupan di 11 bulan ke depan. Ramadan boleh berakhir, tapi nilai-nilai Rabbani, nilai-nilai rohani, nilai-nilai spiritual yang telah dibangun melalui ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu harus tetap hidup dan mewarnai, mengiringi, menyertai kehidupan kita di 11 bulan ke depan. 3 bekal utama yang telah ditanamkan, dibina, dibangun oleh Ramadan. Yang pertama adalah hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekuatan dalam hal pengendalian diri. Dan yang ketiga adalah kebiasaan suka memberi dan suka menolong. Inilah hadirin 3 bekal yang telah dibangun melalui pendidikan Ramadan selama 1 bulan. Yang ini mesti kita jaga, kita pelihara sampai 11 bulan ke depan. Dan 11 bulan ke depan, maka tantangan yang kita hadapi itu lebih hebat lagi dari yang telah kita jalani selama 1 bulan kemarin. Oleh karena itu, maka hadirnya Ramadan ini begitu sangat memiliki nilai yang sangat baik untuk kita semua. Mari kita coba lihat 3 bekal utama yang telah dibangun melalui ibadah Ramadan selama 1 bulan. Yang pertama, hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, selama 1 bulan di Ramadan kemarin kita betul-betul merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya kita itu disebabkan yang pertama karena hijab penghalang antara kita dengan Allah itu sudah hilang, sudah terurai. Hijab itu adalah berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Di bulan Ramadan Rasul memberikan jaminan kepada kita semua bahwa kita semua ketika masuk Ramadan dan setiap malam Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berusaha sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah dan dalam memohon pengampunan kepadanya.
Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan, pembebasan dari api neraka mereka-mereka yang sungguh-sungguh dalam mereka beribadah dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diberikan setiap malam. Bahkan Nabi juga menyatakan, man shoma ramadhana aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang kita lakukan di siang hari, salat tarawih yang kita lakukan di malam hari, itu mampu untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga hijab antara diri kita dengan Allah itu kemudian menjadi hilang dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 186. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Inilah yang menunjukkan bahwasanya kita begitu sangat dekat dengan Allah. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku ya Muhammad bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Salah satu bukti kedekatan Allah adalah bahwa Allah akan memberikan pengabulan doa dari setiap permohonan yang disampaikan kepadanya. Dan kedekatan kita dengan Allah melalui ibadah Ramadan kemarin itu adalah betul-betul atas memang upaya kita. Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa saja kata Allah yang mendatangiku sejengkal, aku akan datang kepadanya, mendekat kepadanya sehasta. Wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa orang yang dekat kepadaku sehasta, aku akan dekat kepadanya sedepak. Man ja'ani yamsi, siapa saja yang datang kepadaku kata Allah dalam keadaan berjalan, ya, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Sehingga usaha kita kemarin betul-betul mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan 11 bulan ke depan, maka kedekatan kita dengan Allah harus terus kita jalin, sehingga kemudian kedekatan Allah ini akan terjaga terus sampai 11 bulan ke depan, ya, sehingga ketika orang-orang yang menjaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi yang lain dikatakan, maka Allah akan menjadi matanya, Allah akan jadi telinganya, Allah akan jadi seluruh panca inderanya. Artinya apa hadirin? Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu selalu dalam koridor apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu yang pertama hadirin. Ini yang perlu kita jaga terus, kedekatan kita dengan Allah melalui berbagai macam sarana-sarana ibadah. Lalu yang kedua hadirin, yang kedua yang kita dapatkan dari ibadah Ramadan kemarin adalah yakni kekuatan dalam hal pengendalian diri. Nafsu, ya, energi nafsu ini adalah luar biasa. Hawa nafsu ini adalah merupakan kekuatan luar biasa, ya, sehingga apapun yang dicapai oleh manusia dalam kehidupannya itu karena adanya hawa nafsu. Hawa artinya keinginan-keinginan, nafs artinya jiwa. Manusia kalau tidak ada hawa nafsu, maka tentu, ya, dia tidak akan semangat dalam menjalani kehidupan. Ya, tapi hawa nafsu ini juga kalau dia tidak diarahkan atau dia tidak didampingi dengan akal dan hati, maka dia cenderung merusak, cenderung jahat. Jadi cenderung liar kalau dia tidak dikekang oleh akal dan hatinya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 71, "Walawit tabal haqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh wa man fihinna." Sungguh kata Allah, ketika kebenaran itu, ya, atau akal dan hati itu menuruti hawa nafsu manusia, maka akan terjadi kerusakan
di muka bumi ini dan apa yang ada di antara bumi ini, ya, maka akan terjadi kerusakan ketika hawa nafsu ini bisa menundukkan akal dan hati. Oleh karena itu harusnya akal dan hati itu yang bisa menundukkan hawa nafsu, sehingga ketika akal dan hati bisa menundukkan hawa nafsu, maka akan terimplementasi apa yang Allah firmankan di dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang dia takut akan kedudukan Tuhannya, maka dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, nanti surga yang akan menjadi tempat tinggalnya. Nah, Ramadan kemarin ya kita dilatih untuk bagaimana supaya hawa nafsu kita ini selalu dalam kendali akal dan hati. Dan ibadah puasa itu sangat efektif untuk bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, terutama dua hawa nafsu, yaitu hawa nafsu perut dan hawa nafsu kemaluan. Dan kita sudah sukses hadirin. Selama sebulan kita sudah sukses, kita sudah mampu untuk mengendalikan dua hawa nafsu itu. Dan ketika sudah sukses, maka ini harus kita jaga, kita pelihara. Karena tantangannya nanti 11 bulan ke depan, maka ini lebih hebat lagi. Makanya ini harus menjadi bekal kita untuk kita bisa menapaki kehidupan yang akan datang. Dan terakhir hadirin, bekal yang telah kita dapat dari ibadah Ramadan itu adalah kebiasaan suka memberi dan suka menolong. Bukankah ketika Ramadan kemarin kita banyak berinfak, kita banyak bersedekah, kita banyak memberi menu berbuka buat orang yang berpuasa, kita banyak menolong, kita banyak meringankan beban daripada saudara-saudari kita. Itu sesungguhnya adalah sebuah latihan agar suka memberi, suka menolong menjadi habits, ya. Karena sesungguhnya apa yang dilihat oleh manusia, maka itu akan jadi fikirannya. Apa yang difikirkan oleh manusia akan jadi ucapan. Apa yang diucapkan oleh manusia akan jadi perbuatan. Dan apa yang dibuat oleh manusia secara terus-menerus akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu pada akhirnya akan menjadi sebuah akhlak atau karakter. Dan akhlak atau karakter itulah takdir. Ketika yang dilihat adalah hal-hal yang baik, yang difikir adalah hal-hal yang baik, maka tentu yang keluar adalah perbuatan yang baik, dan lalu kemudian akan memungkinkan untuk kebiasaan yang baik itu akan terus dilakukan, dan sampai kemudian seseorang itu memiliki akhlak yang baik. Nah, Ramadan kemarin sudah mampu untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang pemurah. Karena memang Islam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi penebar kasih sayang bagi seluruh alam. Dan wujud dari menebar kasih sayang itu adalah yaitu kebiasaan suka memberi dan suka menolong. Kalau kemarin kita bisa sedekah, kemarin kita banyak berinfak, kenapa di luar Ramadan kita tidak rutinkan lagi sedekah kita? Kalaupun misalnya kita punya penghasilan, ya maka kalau penghasilan kita itu belum mencapai nisab misalnya, maka ketika kita keluarkan 2,5%-nya itu akan jadi iuran sukarela atau infak. Kalaupun misalnya itu bukan infak, belum mencapai nisab penghasilan kita, maka itu akan jadi sedekah. Sedekah itu artinya pembenaran iman kita, gitu. Tapi kalau seandainya sudah mencapai nisab, maka dia akan jadi zakat kita. Zakat artinya harta kita akan berkah, harta kita akan bersih, kita pun jadi bersih, dan kemudian akan berkembang terus. Oleh karena itu, mari kita jaga, kita pelihara kebiasaan suka memberi dan suka menolong. Karena kebutuhan manusia itu tidak hanya di bulan Ramadan, manusia menderita tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Ya, semoga ya 3 bekal ini mampu terus kita jaga, kita pelihara, dan kemudian menjadi karakter kita, sifat dasar kita dalam 11 bulan ke depan, sehingga itu menunjukkan atau menandakan ibadah Ramadan kita sukses diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum
bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nasiwatan bi malaikatil musabbihati fi qudsi wa qalla azza wa jalla. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahumma an abatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa as-sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa mawalahum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yuqadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kawartal musyrikin wa dabir a'da'aka a'da'din. Allahumma ansur man nasarin masum khazal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazima yadhkurkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.